Selamat datang dalam video animasi edukasi filsafat pendidikan. Di era modern yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam perlombaan standar. Kita mengukur keberhasilan sebuah pendidikan hanya dari angka-angka di atas selembar kertas. Nilai ujian yang sempurna, indeks prestasi yang tinggi, dan deretan piala kompetisi. Kita berlomba-lomba mengisi otak kita dengan rumus, teori, dan logika. Namun, di tengah kepintaran manusia yang melesat tinggi, pernahkah kita bertanya apakah ada sesuatu yang berharga yang justru tertinggal di belakang kita? Aduh, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa nilai ujian teoriku cuma dapat 85? Padahal aku sudah tidak tidur 3 hari seminggu ini hanya untuk menghafal seluruh isi buku filsafat itu. Kalau nilaiku turun begini terus, indeks prestasiku semester ini bisa-bisa anjlok. Bagaimana aku bisa bersaing di luar sana nanti? Dunia kerja itu sangat kejam. Hanya menerima orang-orang dengan nilai terbaik dan kemampuan kognitif yang sempurna. Aku tidak boleh gagal. Aku harus belajar lebih keras lagi, tidak peduli apapun yang terjadi. Malam berganti pagi pun, Alwi masih merasa dihantui oleh pikiran-pikirannya terhadap nilai-nilai yang ia dapatkan. Berangkat ke kuliah pun, dia pun merasa malas, kecewa, dan tidak ada semangat hidup. Dia akhirnya memutuskan untuk ke perpustakaan, dan tiba-tiba datanglah seorang temannya yang bernama Ayu. "Alwi, kamu sedang belajar lagi? Tolong, istirahatlah sebentar. Dari kemarin, aku perhatikan wajahmu pucat sekali. Tarik nafas dulu, Alwi. Nilai 85 itu sudah sangat luar biasa dan bagus tahu." Kamu tidak paham, Ayu. Bagiku, kalau tidak dapat nilai sempurna, itu artinya aku kalah. Hidup ini adalah kompetisi intelektual. Siapa yang paling pintar otaknya, dia yang akan bertahan hidup dan sukses. Alwi, pintar itu memang penting, tapi coba kamu lihat dirimu akhir-akhir ini. Kamu jadi gampang marah, individualis, dan tidak peduli dengan sekitar. Apa kamu tahu, kemarin salah satu teman sekelas kita ada yang menangis di pojok koridor karena depresi akibat tekanan kuliah. Dan kamu malah jalan melewatinya begitu saja karena sibuk menghafal rumus di ponselmu. Apa gunanya nilai 100 di kertas kalau tidak kehilangan rasa kemanusiaan dan empati kita, Alwi? Ya mau gimana lagi? Dunia kerja nanti tidak butuh orang yang sekedar murah senyum atau murah empati, Ayu. Industri butuh orang yang kompeten secara logika dan intelek. Otak adalah nomor 1. Camkan itu, Ayu. Disinilah semuanya bermuara. Perdebatan sengit yang awalnya dingin perlahan berubah menjadi api yang membakar. Rasa kecewa yang selama ini tertahan di dasar hati, kecewa karena tidak didengar, kecewa karena disalahpahami, tiba-tiba merayap naik ke permukaan. Ketika ekspektasi hancur berantakan oleh realita, seketika itu juga seluruh perasaan itu melebur menjadi satu: amarah, luka, ego, dan air mata. Sebuah perdebatan yang sangat mendasar dan luar biasa dari dua mahasiswa kita, Ayu dan Alwi. Di dalam ranah filsafat pendidikan, fenomena benturan pemikiran yang mereka alami sebenarnya merefleksikan dua pilar besar yang selalu diperdebatkan sejak zaman dahulu, yaitu intelektualisme dan spiritualisme. Intelektualisme pendidikan adalah sebuah pandangan mendasar bahwa tugas utama dari lembaga pendidikan, baik sekolah maupun universitas, adalah untuk mengasah daya pikir,
kognitif, akal, dan logika manusia. Tujuannya sangat mulia, yaitu agar manusia memiliki kecerdasan tajam, mampu berpikir kritis, serta sanggup memecahkan masalah-masalah teknis yang rumit di dunia. Namun, filsafat juga memberikan sebuah peringatan keras jika pilar intelektualisme ini berjalan sendirian tanpa adanya kendali moral, ia akan melahirkan manusia-manusia yang dingin, manusia yang sangat cerdas secara otak, namun menghalalkan segala cara demi pencapaian pribadi mereka yang akan melihat sesama manusia hanya sebagai saingan atau alat, bukan sebagai saudara. Di sisi seberang terdapat spiritualisme pendidikan. Pilar ini menekankan bahwa pendidikan sejati harus berfokus pada pembersihan jiwa, pembentukan karakter, moral, etika, adab, serta hubungan makhluk dengan Sang Pencipta dan sesama makhluk hidup. Spiritualisme mengajarkan sebuah prinsip kuno yang sangat penting, yaitu adab dan akhlak harus diletakkan jauh sebelum ilmu pengetahuan. Para filsuf seringkali mengibaratkan esensi manusia hasil pendidikan seperti seekor burung yang ingin terbang tinggi menembus langit yang sangat luas. Sayap kanannya adalah intelek dan logika, dan sayap kirinya adalah spiritual, moral, dan etika. Bayangkan jika salah satu sayap itu patah atau sengaja tidak dikembangkan, jika burung itu hanya memiliki sayap intelektual yang kuat, tanpa adanya sayap spiritual, ia tidak akan pernah bisa terbang lurus. Ia hanya akan berputar-putar di tanah dengan kebingungan, menabrak materi, atau bahkan jatuh terhempas karena kehilangan keseimbangan batinnya. Oleh karena itu, kedua pilar ini tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Lalu, bagaimana tantangan filsafat ini dijawab dalam realitas pendidikan kita saat ini? Di Indonesia, muatan pendidikan atas problema kehidupan ini coba diintegrasikan secara nyata melalui konsep kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka bukan hanya sebatas kebebasan memilih mata pelajaran atau metode belajar yang santai. Lebih dari itu, kurikulum ini adalah sebuah jembatan emas untuk menyatukan kembali aspek intelektualisme dan spiritualisme yang selama ini sering terpisah akibat sistem ujian yang sangat kaku. Hal ini diwujudkan melalui komitmen pembentukan profil pelajar Pancasila. Coba kita cermati bersama. Poin pertama dari profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini adalah representasi murni dari pilar spiritualisme. Dan di poin kelima, terdapat aspek bernalar kritis yang merupakan representasi dari pilar intelektualisme. Melalui muatan ini, kurikulum merdeka ingin menegaskan kepada seluruh generasi muda bahwa menjadi pelajar masa kini tidak boleh hanya sekedar menguasai sains, angka, dan teknologi tingkat tinggi. Kita juga wajib memiliki kepekaan sosial, kesehatan mental yang terjaga, serta moralitas yang kokoh untuk menyelesaikan berbagai problema kehidupan di tengah masyarakat secara langsung. Setelah kelas berakhir, Ayu dan Alwi duduk di taman dekat kampus. Ayu, terima kasih ya sudah mengingatkan aku kemarin. Penjelasan dari Prof. Bijak tadi benar-benar membuka mataku. Selama ini, aku terlalu menyiksa diri, memaksa sayap intelektualku bekerja terlalu keras sendirian, sampai aku lupa merawat sayap spiritual, adab, bahkan kesehatan mentalku sendiri. Pantas saja, selama ini aku merasa hampa dan stres meskipun nilaiku bagus-bagus. Sama-sama, Alwi. Kita semua belajar di kampus ini bukan hanya untuk mengumpulkan deretan angka mati di atas kertas transkrip nilai. Kita belajar untuk mendapatkan bekal nyata agar bisa membantu sesama manusia dengan hati yang bijaksana.
Pendidikan yang sejati tidak akan pernah membiarkan otakmu penuh sementara hatimu kosong. Mari kita rawat dan kayuh kedua sayap itu bersama-sama demi menyongsong kemerdekaan belajar yang sesungguhnya. Pintaran tanpa karakter adalah bencana dan karakter tanpa kepintaran adalah kelemahan. Seimbangkan keduanya. Terima kasih, saya Ayu Puspitarini. Sampai jumpa kembali. Jika hariku lalui